Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi siswa-siswiku kelas 11 jurusan TKRO SMK 2 Kabupaten Tangerang. Oke, hari ini kita lanjut materi selanjutnya, yaitu kita sudah masuk pada sistem starter. Materi yang lebih inti dari materi sebelumnya. Insya Allah kita bahas lebih mendetail ya. Oke, langsung kita bahas saja. Oke, pengertian dari sistem starter: sistem yang berfungsi untuk menghidupkan mesin. Pada sistem starter terdapat motor starter yang dilengkapi dengan magnetic switch untuk memindahkan pinion gear berkaitan atau lepas dari ring gear. Komponen utamanya yaitu pertama tentunya baterai sebagai sumber energi atau sumber arus listrik. Yang kedua saklar dan relay. Saklar fungsinya untuk mengalirkan arus dari baterai ke relay, sedangkan relay fungsinya untuk mengalirkan arus yang besar ke motor starter. Jadi pertama ke saklar, yang kedua habis saklar ke relay sebelum masuk ke motor starter. Ya, berikut adalah rangkaian dari sistem starter dan relay. Boleh kalian screenshot ya. Yang pertama baterai, kemudian masuk ke mana tadi? Saklar. Nah, ini pemotong dan penyambung arusnya, kemudian ke relay, baru masuk ke motor starter. Motor starter sendiri yaitu mesin yang berfungsi, komponen yang berfungsi untuk mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik untuk menghidupkan mesin. Ada dua tipe motor starter yang digunakan pada kendaraan. Yang pertama tipe konvensional dan tipe reduksi. Yang kedua, umumnya kendaraan sekarang sudah memakai tipe reduksi karena menghasilkan momen yang lebih besar daripada tipe konvensional. Ini berikut detail komponen dari motor starter yang pada waktu lain kita bahas lebih mendetail ya. Kita cukup tahu aja untuk kali ini. Nah, bisa sekalian screenshot karena lumayan banyak. Yang terpenting adalah pinion gear, armatur. Nah, ini armatur yang di tengah atau lilitan ya, valve coil, dan di sambungannya ada bypass ignition terminal, motor feed terminal. Ya, mungkin itu aja yang mungkin lengkap. Yang mungkin lengkap adalah bagian tadi ya, ini coil, ignition gear, dan bagian sini. Tapi tidak ada salahnya kalian nanti akan menghafal bagian-bagian seluruhnya, akan tetapi Pak Edi akan lebih menspesifikasikan. Oke, nah di sini kalau dipecah tentunya akan seperti ini. Bagian intinya tadi armatur ya, nomor 17. Tetapi semua ya bisa dibilang penting, karena kalau hilang salah satu maka motor starter tidak akan berfungsi secara maksimal. Komponen utama motor starter yaitu yang pertama yoke dan pull core. Yoke terbuat dari logam yang berbentuk silinder, berfungsi sebagai tempat pull core yang diikat dengan skrup. Pull core berfungsi sebagai penopang valve coil dan memperkuat medan magnet yang ditemukan valve coil.
Flat coil sendiri terbuat dari lempengan tembaga, sehingga memungkinkan mengalirkan arus listrik yang besar dan kuat. Flat coil berfungsi membangkitkan medan magnet. Pada motor starter biasanya digunakan 4 flat coil yang berarti mempunyai 4 core inti. Yang mana yang flat coil? Ya. Yok ini luarnya dan gugur flat coil yang dalamnya magnetnya. Kalau yang suka main Tamiya ya, masih ada nggak ya sekarang jual Tamiya? Nah di dinamonya nanti itu ada yang namanya kayak ya memang magnet. Di sini ada magnet. Nah ini kalau gambar aslinya yok and pulsure-nya ini, flat coil-nya ini dalam. Armatur terdiri dari sebatang besi yang berbentuk silindris dan diberi slot-slot poros, komutator, serta kumparan armatur. Berfungsi merubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gerak putar. Brush dibuat dari tembaga lunak, berfungsi meneruskan arus listrik dari flat coil ke armatur coil yang langsung ke massa melalui komutator. Umumnya motor starter mempunyai 4 buah brush yang dikelompokkan menjadi 2 buah disebut brush positif, 2 buah disebut brush negatif. Armatur brake fungsinya untuk mengerem putaran armatur setelah lepas dari pertautan dengan ring gear. Brake itu rem ya, berarti armatur brake untuk mengerem. Nah ini armatur and shaft. Armatur core yang di tengah, armatur shaft ini gagalnya, armatur coil ini lilitannya, komutator ini yang di dalamnya. Brush untuk dijabarkan gambarnya seperti di bawah. Boleh kalian screenshot atau di download juga boleh. Nah kalau armatur brake ini yang di belakangnya untuk mengerem. Drive lever fungsinya untuk mendorong pinion gear berkaitan dengan roda penerus dan melepas perkaitan pinion gear dengan roda penerus. Roda penerus bahasa aslinya ring gear atau flywheel. Starter clutch berfungsi memindahkan momen puntir dari armatur shaft kepada roda penerus sehingga dapat berputar. Starter clutch juga berfungsi sebagai pengaman armatur coil bila mana roda penerus cenderung memutarkan pinion gear. Magnetic switch digunakan untuk menghubungkan dan melepaskan pinion gear dari roda penerus sekaligus mengalirkan arus listrik yang besar pada sirkuit motor starter lewat terminal utama. Kalau diingat-ingat switch ya, switch itu ya bisa diingat-ingat untuk mengalirkan. Kalau ada switch-switchnya itu biasanya ada sangkut pautnya dengan mengalirkan. Magnetic switch berarti mengalirkan arus listrik. Driver lever ini tuas penggerak. Kalau gambarnya yang di bawah ini, bagiannya di atas. Starter clutch ya, yang kayak seperti ini. Ada bagian-bagiannya juga. Magnetic switch. Nah, letaknya bentuknya seperti ini, letaknya di dalam sini. Cara kerja motor starter pada saat switch on. Switch diputar ke posisi on, arus dari baterai mengalir melalui hold-in coil ke massa. Bersamaan arus dari baterai juga mengalirkan melalui pull-in coil belt lalu ke massa melalui armatur. Pada saat ini pull-in coil dan hold-in coil membentuk gaya magnet dengan arah yang sama. Karena arus yang mengalir pada kedua kumparan tersebut, dari kejadian ini kontak plate bergerak menutup main switch sehingga drive lever bergerak menggeser starter clutch ke posisi berkaitan dengan ring gear. Alirannya sebagai berikut: baterai masuk ke terminal, ke hold-in coil ke massa. Baterai masuk ke terminal, ke pull-in clutch, ke flat coil, armatur, baru
ke massa. Karena arus yang mengalir ke void coil saat itu kecil, maka armatur berputar lambat, sehingga memungkinkan perkaitan pinion dengan ring gear menjadi lembut. Pada keadaan ini, kontak plate belum menutup main switch. Berikut gambarnya. Nah, di sini bisa dijelaskan ya. Pertama, dari baterai ke terminal, ke hold in, baru ke massa. Ini kalau awalnya, kemudian baterai terminal masuk ke pull in ya. Ini yang ke hold in, mana ini hold in ya, hold in langsung ke massa. Kalau ke pull in harusnya lewat armatur dulu untuk mengalir listrik, menggerakkan secara lembut karena listriknya masih kecil ya. Ini armatur sudah berputar tapi lembut, masih istilahnya masih lambat ya, baru ke massa. Nah, ini saat dengan berkaitan dengan pinion dengan listrik yang lebih besar, penuh ya. Bila pinion gear sudah berkaitan penuh dengan ring gear, kontak plate akan mulai menutup main switch pada saat aliran arus akan menjadi. Jadi switchnya kalau listrik udah besar akan menutup untuk mendapatkan listrik yang lebih stabil. Yang pertama, baterai terminal yang hold ini tetap ke massa, dengan baterai yang tadi ke sebelumnya ini kelewatan ya, ke pull in dari terminal 50 valve coil berubah ke main switch terminal C valve coil armatur massa. Karena di terminal C ada arus, maka arus dari pull in coil tidak dapat mengalir, jadi tidak ke pull in coil lagi. Akibatnya kontak plate ditahan oleh kemagnetan hold in coil saja. Bersama dengan itu, arus yang besar akan mengalir dari baterai ke field coil armatur baru ke massa melalui main switch. Akibatnya starter menghasilkan momen puntir yang besar yang digunakan untuk memutar ring gear. Bila mana mesin mulai hidup, ring gear akan memutar armatur melalui pinion. Untuk menghindari kerusakan armatur, maka kopling starter akan membebaskan dan melindungi armatur dari putaran berlebih. Ya, yang tadi ada perubahan ya. Yang ke hold in tetap ke hold in, yang ke pull in ditutup, sini ditutup. Nah, ini langsung masuk ke terminal ini ya, agar menghasilkan listrik yang lebih besar dan memutar armatur ini lebih kencang. Kalau digambarkan kisah nyatanya ya, melalui bunyi starter itu berarti bisa diperhatikan kalau mobil atau motor yang kalau pertama di starter akan menghasilkan suara yang lembut ya, seperti baru kemudian ketika dipencet gas akan menghasilkan suara yang lebih besar lah, istilahnya seperti itu. Dari cengengeng greng, nah itu langsung masuk ke sini. Waktu bunyi greng, nah itu listriknya udah besar. Nah, ini pada saat shutter switch off, ini ketika shutter mati dan main switch dalam keadaan belum membuka, belum bebas dari kontak plate, maka aliran arus akan menjadi baterai terminal main switch, terminal C valve coil armatur massa. Karena starter switch off, maka pull in coil dan hold in coil tidak mendapat arus dari terminal 50 melainkan dari terminal C, sehingga arusnya akan menjadi baterai terminal 30 main switch, terminal C pull in coil, hold in coil ke massa. Karena arus pull in coil dan hold in coil berlawanan, maka arah magnet yang dihasilkan berlawanan, sehingga keduanya saling menghapuskan. Hal ini mengakibatkan kekuatan return spring dapat mengembalikan kontak plate ke posisi semula. Dengan demikian, drive lever menarik starter push dan pinion gear terlepas dari pertautan dengan ring gear. Nah, ini untuk memutus listriknya atau mematikan kendaraan. Gambarnya seperti ini ya. Nah, di sini kan seharusnya ada listrik tetapi dipotong.
Ini juga dipotong. Yang hijau-hijau kan sebelumnya tidak di sini ya, tetapi di atasnya ya. Nah, di sini akan mengakibatkan karena digabungkan, searah menghasilkan arus yang berlawanan sehingga menghapus daya listrik ya, daya listriknya tadi. Nah, itu adalah bagaimana sistem kerja starter. Dari pertama dihidupkan seperti ini gambarannya dan suaranya tadi Pak Edi jam istilahkan ya. Ketika listrik besar seperti ini, massa tetap ada. Nah, ketika mesin dimatikan, maka sensor-sensor ini bekerja menjadikan arus listrik dirubah atau ditabrakkan agar listrik tersebut terhapus atau hilang. Yaitu untuk sistem starter standar sederhana. Kalau mungkin ada yang detail-detail nanti Pak Edi share lagi. Seperti biasa bisa absen. Untuk switch starter materinya istilahnya lebih sedikit dari sebelumnya, tetapi nanti Pak Edi akan berikan tugas semacam tugas praktek membuat job sheet, tetapi kalau prakteknya nunggu dari ya kebijakan atau peraturan dari pemerintah tadi. Ya, kita berdoa aja semoga pandemi segera berakhir agar kita bisa main-main atau praktek-praktek ya, main tetapi belajar ya, nanti kita di lab TKRU ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap manfaatkan waktu luang dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.